Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 20 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memahami hubungan erat antara doa dan iman. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Elzira Ayorbaba. Kepada adik Elzira, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 20 Maret tahun 2026, berjudul Iman yang Tidak Bimbang. Ayat inti kita terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Doa dan iman sangat erat kaitannya, dan keduanya perlu dipelajari bersama. Dalam doa, iman terdapat suatu ilmu ilahi. Ilmu ini harus dipahami oleh setiap orang yang ingin menjadikan hidupnya berhasil. Kristus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Ia menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta hal-hal yang telah Ia janjikan, dan apapun yang kita terima harus digunakan untuk melakukan kehendak-Nya. Jika syarat dipenuhi, janji itu pasti. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang serupa Kristus, untuk hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaannya, untuk setiap karunia yang Ia janjikan, kita boleh meminta. Lalu kita harus percaya bahwa kita telah menerima dan mengucap syukur kepada Allah karena telah menerima. Kita tidak perlu menunggu bukti lahiriah dari berkat itu. Karunia itu ada dalam janji, dan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan keyakinan bahwa apa yang telah Allah janjikan, Ia sanggup genapi. Dan karunia yang sudah kita miliki akan nyata ketika kita paling membutuhkannya. Hidup berdasarkan firman Allah berarti menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Akan terasa terus-menerus kebutuhan dan ketergantungan hati yang senantiasa tertarik kepada Allah. Doa adalah kebutuhan. Doa adalah kehidupan jiwa. Doa keluarga, doa umum memiliki tempatnya. Tetapi persekutuan pribadi dengan Allah yang menopang kehidupan rohani. Kini dunia dikuasai oleh intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam hiburan, dalam mencari uang, dalam perebutan kuasa, bahkan dalam perjuangan untuk bertahan hidup, ada kekuatan dahsyat yang menyita tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah hiruk-pikuk ini, Allah berbicara. Ia memanggil kita untuk menyendiri dan bersekutu dengannya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Bukan sekedar berhenti sejenak di hadiratnya, melainkan kontak pribadi dengan Kristus, duduk dalam persahabatan dengannya. Itulah kebutuhan kita. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Elzira. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan pagi hari ini berkata tentang berdoa dan iman, yang mana keduanya erat kaitannya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami hubungan berdoa dan iman. Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 72 paragraf 1 yang berbunyi, "Saya sering melihat bahwa anak-anak Tuhan terlalu mengabaikan doa, terutama doa pribadi, bahwa banyak yang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan, seringkali menunggu perasaan yang hanya dapat diberikan oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Iman adalah hak kita untuk dilatih, tetapi perasaan, sukacita, dan berkat adalah hak Allah untuk diberikan." Sering umat-umat Allah menghubungkan iman dengan perasaan, dan perasaan tersebut yang mempengaruhi umat-umat untuk berdoa. Padahal, baik iman dan perasaan adalah pemberian Allah. Sebab iman yang memberikan perasaan itu. Kita berdoa bukan karena perasaan, sebab doa adalah nafas jiwa, dan kita bernafas bukan karena perasaan. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata tentang berdoa dan iman dalam halaman 72 paragraf 2. Iman sejati meraih dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum berkat itu terwujud dan dirasakan. Kita harus memanjatkan permohonan kita dalam iman di balik tabir kedua, yaitu ke dalam bilik yang maha suci, dan membiarkan iman kita meraih berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat itu, karena iman kita telah meraihnya, dan menurut firman, berkat itu adalah milik kita. Inilah hubungan doa dan iman. Kita berdoa menyampaikan permohonan bukan karena perasaan, tetapi karena percaya apa yang kita sampaikan atau kita mohonkan telah kita terima sebagai milik kita. Alkitab berkata dalam Markus 11 ayat 24 yang berbunyi, "Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 72 paragraf 2. Inilah iman yang murni untuk percaya bahwa kita menerima berkat bahkan sebelum kita menyadarinya. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 87 paragraf 3. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang serupa Kristus, untuk hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaannya, untuk setiap karunia yang Ia janjikan, kita boleh meminta, lalu kita harus percaya bahwa kita telah menerima dan mengucap syukur kepada Allah karena telah menerima. Kita tidak perlu menunggu bukti lahiriah dari berkat itu, karena itu ada dalam janji, dan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan keyakinan bahwa apa yang Allah janjikan Ia sanggup genapi, dan karunia yang sudah kita miliki akan nyata ketika kita paling membutuhkannya. Dan oleh iman, Kristus tinggal di dalam kita. Karenanya berdoa dan tinggal dalam Yesus erat hubungannya. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 126 paragraf 4, menjelaskan. Iman sejati bertumpu pada janji-janji yang terkandung dalam firman Allah, dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat menuntut janji-janji mulianya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Artinya, dalam berdoa, kita harus tinggal di dalam Yesus, dan tinggal dalam Yesus hanyalah oleh iman. Inilah hubungan doa dan iman. Kita berdoa dengan tinggal dalam Yesus, sebab hanya melalui Yesus kita dapat datang masuk kepada Bapa dan menyampaikan permohonan kita. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 87 paragraf 6. Bukan sekedar berhenti sejenak di hadiratnya, melainkan kontak pribadi dengan Kristus, duduk dalam persahabatan dengannya. Itulah kebutuhan kita. Iman yang tidak bimbang hanyalah oleh tinggal di dalam Yesus,
memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Rewriting halaman 73 paragraf 2. Aku bertanya kepada malaikat, mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel? Ia berkata, kalian terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Sampaikan permohonan kalian kepada tahtanya dan berpegang teguhlah pada iman yang kuat. Janji-janji itu pasti. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kemudian aku diarahkan kepada Elia. Ia memiliki semangat yang sama seperti kita. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Imannya bertahan dalam cobaan itu. 7 kali ia berdoa di hadapan Tuhan, dan akhirnya awan itu terlihat. Aku melihat bahwa kita telah meragukan janji-janji yang pasti dan melukai juru selamat karena kurangnya iman kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata, orang-orang yang lemah hendaknya berpaling kepada Yesus dan percaya kepadanya. Dengan demikian mereka akan melatih iman mereka. Tekun dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, mengulangi doa, dan oleh iman bertahan. Percaya bahwa Tuhan berikan jawab. Inilah iman yang tidak bimbang. Percaya bahwa yang kita pohonkan, kita telah terima. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa berdoa dan iman erat kaitannya, sebab kami dalam memohon kepada Engkau ya Bapa, hanya dalam Yesus, dan tinggal dalam Yesus, hanyalah oleh karena iman. Dan oleh iman itu kami percaya apa yang kami mohonkan telah kami terima. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Dan kami dapat memanjatkan permohonan kami kepada Engkau ya Bapa, sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Engkau, satu-satunya jalur komunikasi antara kami dengan Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.